Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fauzia dengan NIM 08011082425003 dengan dosen pengampu mata kuliah Matematika Keuangan yaitu Ibu Indrawati MSI. Di sini saya akan menjelaskan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan matematika keuangan yang saya ambil dari jurnal internasional berjudul Analisis Tingkat Diskonto Sosial dalam Proyek Investasi Publik di Ekuador oleh Jose Gabriel Castillo dan Donald Zangalimbay yang rilis pada Agustus 2021. Baiklah, kita langsung saja mulai. Permasalahan dalam jurnal internasional ini yaitu penentuan tingkat diskonto sosial yang sesuai dalam evaluasi proyek investasi publik di Ekuador. Saat ini, tingkat diskonto standar yang digunakan adalah 12%, namun dianggap tidak responsif terhadap perubahan preferensi sosial dari waktu ke waktu. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana menentukan tingkat diskonto sosial yang lebih sesuai dan adaptif untuk mengakomodasi perubahan preferensi sosial jangka pendek dan jangka panjang dalam konteks negara berkembang seperti Ekuador. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode yang lebih efisien untuk menentukan tingkat diskonto sosial yang menyesuaikan dengan preferensi sosial dan mengakomodasi jangka pendek serta jangka panjang. Dengan tujuan, pertama, menyediakan tingkat diskonto sosial yang lebih rendah dibandingkan standar 12% yang digunakan saat ini. Yang kedua, menyesuaikan preferensi sosial jangka pendek dan jangka panjang. Untuk manfaat masalahnya, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu bagi pemerintah. Bagi pemerintah, manfaat masalah ini adalah untuk mengoptimalkan evaluasi proyek investasi publik sehingga proyek yang secara sosial bermanfaat tidak ditolak karena penggunaan tingkat diskonto yang terlalu tinggi. Yang kedua, yaitu bagi akademisi, penyediaan metode baru untuk penentuan STR. Yang ketiga, yaitu bagi investor. Manfaat masalah ini untuk investor adalah untuk membantu dalam perencanaan dan penilaian investasi publik dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai dengan perubahan preferensi masyarakat. Metode penyelesaian. Metode penyelesaian dalam jurnal internasional ini ada 4, yaitu yang pertama, studi literatur, yang kedua, yaitu model estimasi gamma, yang ketiga, pengumpulan data melalui survei, yang keempat, analisis data dan penyesuaian preferensi sosial. Untuk metode studi literatur, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan kajian terhadap literatur terkait dengan metode penentuan STR yang sudah digunakan di berbagai negara. Studi ini juga mencakup berbagai pendekatan yang ada untuk menghitung STR, seperti pendekatan sosial dan kesempatan biaya modal. Tujuannya adalah untuk memahami konteks evaluasi proyek investasi publik dan perdebatan yang terjadi seputar tingkat diskonto yang tepat. Model estimasi gamma. Salah satu inti dari penelitian ini adalah penggunaan model estimasi gamma. Model ini dipilih karena memiliki beberapa unggulan. Yang pertama yaitu mempertimbangkan penurunan tingkat diskonto seiring waktu. Kedua, yaitu menghemat biaya dengan merangkum berbagai pendapat ahli. Dan yang ketiga, menyesuaikan perubahan preferensi sosial jangka pendek dan jangka panjang. Model ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai pandangan mengenai tingkat diskonto dari ahli yang berbeda menjadi satu parameter diskonto yang terus menurun. Pengumpulan data melalui survei. Peneliti melakukan survei kepada para ahli, ekonom,
akademisi, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan analisis investasi publik dan swasta di Ekuador. Survei ini mencakup pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan preferensi diskonto sosial, jangka pendek dan jangka panjang dengan variasi jumlah investasi dan jangka waktu proyek yang berbeda. Analisis data dan penyesuaian preferensi sosial. Untuk analisis data dan penyesuaian preferensi sosial, setelah data terkumpul dari hasil survei ini, peneliti menggunakan metode estimasi gamma untuk menghitung SDR dengan mempertimbangkan penurunan tingkat diskonto seiring waktu. Peneliti mengklasifikasikan tingkat diskonto berdasarkan 4 horizon waktu evaluasi. Yang pertama, masa depan langsung, yaitu dari 0 sampai 5 tahun. Tingkat diskontonya lebih tinggi, sekitar 11%. Yang kedua, yaitu masa depan menengah, dari 6 sampai 20 tahun. Tingkat diskontonya lebih rendah, sekitar 4%. Yang ketiga, masa depan jauh, dari 21 sampai 50 tahun, tingkat diskontonya turun lagi, menjadi sekitar 3%. Yang keempat, yaitu masa depan sangat jauh, dari 51 tahun sampai 100 tahun. Tingkat diskontonya ini lebih rendah, sekitar 2%. Kita lanjut ke hasil dari metode penyelesaian. Hasil dari metode penyelesaian yang sebelumnya memberikan wawasan baru mengenai bagaimana SDR harus disesuaikan untuk investasi publik di Ekuador. Ada 2 kunci dari penelitian ini. Yang pertama, yaitu penyesuaian tingkat diskonto untuk jangka waktu berbeda. Pada kunci yang pertama ini, penggunaan tingkat diskonto yang menurun berdasarkan model estimasi gamma menunjukkan bahwa SDR yang lebih rendah lebih sesuai untuk proyek dengan jangka waktu yang lebih lama. Hal ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang menggunakan SDR tetap sebesar 12%, yang sering kali mengakibatkan proyek jangka panjang dinilai terlalu rendah dan akhirnya ditolak. Yang kedua, yaitu SDR yang lebih responsif terhadap preferensi sosial. Model ini memberikan SDR yang lebih responsif terhadap perubahan preferensi sosial dari waktu ke waktu. Dengan menyesuaikan SDR untuk jangka pendek dan jangka panjang, penelitian ini menawarkan solusi untuk masalah ketidaksesuaian tingkat diskonto dengan preferensi masyarakat. Kita menuju ke slide yang terakhir, yaitu kesimpulan yang direkomendasikan dari hasil-hasil yang sudah dibahas sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian ini merekomendasikan penggunaan SDR yang berbeda-beda tergantung pada durasi proyek. SDR yang direkomendasikan berkisar dari 11% untuk proyek jangka pendek 0 sampai 5 tahun hingga 2% untuk proyek jangka panjang lebih dari 50 tahun. Hasil ini dapat membantu pemerintah dan pembuat kebijakan dalam mengevaluasi proyek investasi publik dengan lebih akurat dan sesuai dengan preferensi sosial yang terus berkembang. Secara keseluruhan, metode penyelesaian yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya menawarkan pendekatan baru yang lebih fleksibel dalam menentukan SDR, tetapi juga menunjukkan pentingnya penyesuaian preferensi sosial dalam analisis proyek investasi. Itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.